Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ke materi setelah tadi sedikit perkenalan dari saya. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang teks deskripsi. Oke, kita langsung belajar tentang teks deskripsi. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Apa itu tujuan teks deskripsi? Teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Tujuannya, jadi teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Itu tujuannya. Jadi tujuan dari teks deskripsi, jadi ketika kita membaca sebuah teks deskripsi, kita itu seakan-akan bisa merasakan apa yang dirasakan, yang disampaikan oleh si penulis tersebut. Contohnya ini, perhatikan, pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, dari contoh tersebut kita bisa merasakan, membayangkan seperti itu kan. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar. Kita bisa membayangkan, bisa merasakan rasa yang memang ada dalam pantai tersebut seperti itu. Kalau di sini dicontohkan itu di pantai Parangtritis seperti itu. Nah, itulah contohnya seperti itu. Sedikit contoh, salah satu contoh. Selanjutnya yaitu ciri objeknya, objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Personal artinya pendapat pribadi, pendapat si penulis tersebut. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya, si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Nah, hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Nah, itu ciri objek yang dideskripsikan. Jadi dari judulnya itu juga sudah kelihatan. Contohnya ini si Bagas kucingku, atau ibuku kebanggaanku, atau keindahan pantai Parangtritis. Sama-sama pantai tapi mungkin berbeda dengan pantai, misalnya pantai Pangandaran atau pantai Karapiak atau pantai-pantai yang lain. Kemudian ciri isi. Nah, isi dari teks deskripsi itu diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan contohnya kalau misalnya tadi dalam wisata itu menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa, menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Nah, warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska, oranye, itu contohnya kayak gitu. Jadi ada kata-kata khususnya. Kemudian isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya,
ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Nah, itu sebagian dari contoh-contoh teks ciri isi dari teks deskripsi. Untuk tugasnya silahkan kalian buat bagan seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian kalian tulis kata-kata yang di sini terlihat seakan dapat dilihat itu seperti apa, seakan dapat didengar itu seperti apa, dan seakan dapat dirasakan itu kalimatnya seperti apa. Kalian cari dalam teks-teks yang ada di buku, yaitu teks yang berjudul tentang keindahan pantai Parangtritis, Si Bagas Kelinciku, Ibu Inspirasiku, Ayah Panutanku. Nah, silahkan kalian tulis kalimat-kalimat yang ada pada teks tersebut, dituliskan dalam bentuk bagan yang seperti ini. Jadi seakan dapat dilihat, contohnya kulitnya kuning langsat. Nah, seakan kita dapat melihat. Contohnya seakan dapat didengar bernyanyi kecil, atau seakan dapat dirasakan rasa hangat berbau dengan lembutnya embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Oke, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai silakan langsung kirim fotonya ke WhatsApp saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.